Halo, kembali berjumpa dengan saya Hersun Arif dan bersama Bung Rocky Gerung dari channel Rocky Gerung Official FNN. Ini penting ini kita sebut FNN-nya ini ya, Bung Rocky. Dan cuman channel ini YouTube saya, yang lain itu adalah pemalsuan. Ada pemalsuan yang enak aja karena dia ikut mengedarkan pikiran-pikiran saya, FNN, Hersubeno Point. Tapi ada yang pakai buat dagang, itu buruknya tuh. Dan dagangnya dagang obat kuat lagi. Iya, obat kuat. Padahal gue kuat banget. Tapi kalau lihat positive thinkingnya, berarti image publik terhadap Anda itu macho gitu, Bung Rocky. Iya, mestinya obat kuat itu diproduksi oleh UMKM supaya ada kerjaan saudara Teten itu buat membackup produsen obat kuat melalui UMKM. Karena obat kuat itu bukan sekedar untuk aktivitas seksual segala macam. Karena yang impoten adalah kekuasaan, dia yang mesti dapat obat kuat sebetulnya tuh. Ya, menarik memang kalau kita baca statement dari Menteri UMKM ini termasuk salah satu menteri yang kita sangat jarang sekali dengar komentarnya di media, tapi begitu muncul, saya jadi baru teringat kalau ada kawan kita yang jadi menteri di situ gitu, Bung Rocky ya. Itu, Eten teman baik saya waktu di LBH. Iya. Makanya ini kan, tapi menarik juga karena dia bicara. Kelihatannya bicaranya sebagai LSM tuh bukan sebagai menteri itu, karena dia dia kan curhat. Ini kalau ekspor dipersulit, apalagi urusannya UMKM, tapi begitu impor dipermudah. Nah ini kan sebenarnya menunjukkan betapa koordinasi di kalangan pemerintahan ini makin nggak jelas ini, Bung Rocky. Ya itu yang terjadi sebetulnya, bukan sekedar sekarang. Dari awal Presiden Jokowi berkuasa itu problem beginian udah muncul. Jadi persaingan antara misalnya Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian. Menteri Perdagangan inginnya import, perindustrian ingin ekspor itu karena sifat dari industri ya tentu dia mau ekspor. Kalau perdagangan ya udah bypass aja, ngapain capek-capek produksi dalam negeri, import aja tuh. Jadi dua paradigma ini yang seringkali bertentangan di dalam public policy yang seharusnya diselesaikan oleh Menko Ekonomi. Kan itu intinya ada Menko bikin koordinasi. Tapi selalu ada ngaconya karena kalau Menko-nya politisi maka dia akan berpihak pada yang menguntungkan posisi dia sebagai politisi itu supaya fee atau rentenya masuk ke partainya. Jadi dia bisa ekspor kalau rentenya menguntungkan partainya. Demikian juga dia bisa milih import kalau rentenya menguntungkan partainya. Itu sebabnya bahaya kalau presiden memilih menteri yang mengurus soal-soal yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu dari kalangan partai politik. Nah lebih sial lagi dulu kan Menko-nya, misalnya dulu Menko menterinya Darmin Nasution. Tapi Darmin nggak punya partai, akibatnya menteri teknisnya, menteri perindustrian dan menteri perdagangan waktu itu kalau konflik kebijakan mau ekspor atau mau import ya nggak bisa diselesaikan oleh Menko-nya karena Menko nggak punya portofolio politik. Jadi masing-masing menteri teknis menganggap gue ini partai politik, ngapain lu cuma dosen ngatur-ngatur gue, kira-kira begitu. Ya sekarang juga hal yang sama jadi terbalik lagi tuh. Menko-nya orang partai politik, jadi dia mesti balancing antara pro import atau pro ekspor. Tetapi dia selalu tahu bahwa menguntungkan partainya apa enggak. Karena kita tahu kartel-kartel ini, di UMKM pun ada kartel-kartel ini tuh, yang bercokol di dalam asosiasi-asosiasi. Jadi ini juga menunjukkan bahwa Teten itu dia mau ngadu ke siapa, loh dia bagian dari pembuatan kebijakan itu. Jadi yang terjadi adalah kayak orang marah-marah atau ngambek di kamar sendiri. Itulah kamarnya satu rumah dengan tetangganya juga sama, ngambek juga tuh kan. Nah ini soal streamlining organisasi sebetulnya tuh. Dan dalam soal ini saya kira betul konstatasi kita dengan FNN dari awal bahwa sudah terjadi saling intrik di dalam kabinet, saling ngadu, saling
protes. Kok gue nggak dikasih kemudahan untuk ekspor, yang sana kok justru dikasih kemudahan untuk impor. Ya ngomong sama presiden, jangan ngomong ke pers, itu kan nggak ada gunanya. Ngadu ke pers, memang pers mau bikin apa itu? Dia yang setiap hari ada sidang kabinet, kenapa nggak ngadu di situ? Ngadu lewat momentum, ada momentum peristiwa perayaan ini, perayaan itu, lalu menterinya ngoceh, itu Sri Mulyani ngoceh, ngadu bahwa kesulitan ekonomi, Menteri Perindustrian ngadu bahwa komponen-komponen lokal masih tidak bisa diproduksi karena impor jalan terus itu. Sementara Menteri Perdagangan juga menganggap ya secara ekonomi lebih efisien lah impor itu, fee-nya langsung dapat. Jadi ini problem yang harusnya diselesaikan di depan presiden, bukan di depan FNN dan pers. Iya, ini ya betul, seperti yang dikatakan, memang ini semakin menegaskan gitu. Tanpa kita perlu kasih bingkai, publik sendiri sebenarnya udah makin paham. Nih yang juga menarik ini kan Wamenkumham. Kalau kemarin dia ribut-ribut soal vaksin yang bisa tindak pidana yang menolak vaksin bisa dipidanakan, kan kemudian dibantah oleh Menkumham. Nah, sekarang ini saya lagi menunggu-nunggu nih apa bantahan Menkumham berkaitan dengan pernyataan dari Wamenkumham bahwa Yuliari dan Edi Prabowo itu harusnya bisa dihukum mati. Nah, ini kan seru. Ya, heboh lah ini situasinya sekarang gara-gara pernyataan Mbak Menkumham ini. Jadi saya bayangin nanti hari ini, nanti siang nanti jam 12 itu Pak Menteri Hukumnya dan Wamennya itu makan siang bersama dalam posisi yang berseberangan gitu kan. Padahal dua-duanya dari lingkungan kepentingan politik yang sama, PDIP sebetulnya. Kan Pak Yasona selalu mengatakan bahwa hukuman mati itu bukan sesuatu yang harus diucapkan sejak awal gitu. Itu juga dalam upaya untuk mengaktifkan kembali diskursus hak asasi manusia, karena itu Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, di dalam cara kita melihat hukuman mati, kita dorong supaya hukuman mati itu jangan diterapkan itu. Walaupun dia masih ada dalam hukum positif kita, tapi jangan dipakai. Karena seluruh dunia lagi kampanye anti hukuman mati. Itu soalnya. Nah, ini departemennya namanya Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, justru dia mau memberangus hak asasi manusia. Ini lepas dari soal korupsi menteri itu ya. Tetapi kelihatannya wakil menterinya nggak paham tentang doktrin hak asasi manusia. Seluruh dunia, mungkin tinggal Indonesia dan beberapa negara lain yang nggak mengadopsi konvensi anti hukuman mati itu. Tapi peradaban mengarah ke situ. Jadi jangan lagi bicara tentang hukuman mati, hukuman seumur hidup oke, segala macam. Nah, ini ngaconya nih. Jadi kelihatannya Wamen ini nggak ngerti bahwa dia ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tapi secara politis saya mengerti mengapa orang nuntut hukuman mati. Karena yang lakukan itu adalah pejabat yang justru harus melindungi rakyat. Dia justru mengkorupsi hak rakyat. Maka kemarahan itu bisa kita mengerti. Tapi jangan kemarahan itu kemudian dieksploitir oleh si wakil menteri. Jadi wakil menterinya jadi dungu. Orang akan anggap, lu Departemen HAM tapi pro hukuman mati, kan ajaib jalan pikirannya kan. Nah, itu yang saya sesalkan. Tapi sekaligus saya gembira karena terjadi gontok-gontokan di dalam rumah politik Jokowi sendiri. Itu juga bagus juga. Ya, kan kalau kita lihat rekam jejaknya ini Profesor Edi Hiarij, ini susah ini namanya nih, dari UGM ini kan memang bagian dari pendukung kekuasaan. Dia pernah waktu pada Mahkamah Konstitusi sidang sengketa gugatan dia menjadi saksi yang mengeringankan, menguntungkan lah gitu buat pemerintah, dan kemudian dipromosi, dan di situ tuh menterinya adalah Menteri PDIP. Saya menduga-duga gini, dia ini memang bagian dari, tetap aja lah bagaimanapun dia orang kampus gitu, akal sehatnya masih berjalan, dan dia gregetan sekali dalam situasi begini. Kalau konstruksi hukum pidana memang begitu, Bung Rocky, pemberatan kan, dia menggunakan istilah pemberatan. Jadi dilakukan korupsi, dilakukan pada saat pandemi, dan kemudian dilakukan orang dalam jabatan yang diamanai itu jadi dia gregetan sekali. Saya menduga nanti Bung Rocky, meskipun kita tidak sepakat soal hukuman matinya, publik akan rame-rame nih dukung Pak Wamen ini kalau terjadi konflik. Seru ini.
Saya dukung publik untuk rame-rame dukung beliau. Karena ini adalah isu politik. Jadi bukan kita pro hukuman mati, tapi kita dukung kemarahan publik melalui saudara wakil menteri itu. Sekaligus kita dukung Menko Hukam untuk menghindari hukuman mati. Jadi saya mendukung perpecahan sebetulnya tuh. Karena harus ada tanda itu. Jadi tanda bahwa kabinet ini retak, ya mesti diperlihatkan dengan kasus Teten yang ngomel-ngomel marah-marah, padahal dia tahu apa yang mesti dilakukan sebetulnya. Lalu ngomel ke publik melalui pers. Ini sekarang menteri siapa itu, Edi siapa itu, wakil itu, kemudian memberitahu bahwa ekspresi dia juga seolah-olah jengkel. Karena mungkin juga di-brief oleh partai, sebutin kejengkelannya ya, karena kita nggak bisa ngomong tuh. Jadi ini proxy semua ini permainan proxy aja tuh. Dan orang juga menganggap bahwa loh ini soal beginian kan biarin aja KPK yang putusin. Tapi udahlah, itu bunga-bunga politik penting. Sama soal Teten ngadu UMKM. Loh dia mesti baca datanya itu bahkan sebelum COVID UMKM itu memang nggak diperhatikan oleh pemerintah. 2018 sampai 2019 itu jauh sebelum COVID. Saya ingat ADB, Asian Development Bank, udah dikasih data bahwa dari berapa, kalau nggak salah 60 juta pelaku UMKM itu, separohnya udah kolaps karena kebijakan pemerintah sebelum COVID yang buruk. Separohnya lagi masih bisa produksi tapi nggak ada pasar. Separohnya lagi ada pasar tapi dia nggak punya alat produksi, itu modal kapital. Jadi UMKM memang dianaktirikan sebetulnya. Dia buktinya apa? Di dalam undang-undang Omnibus Law, UMKM itu adalah proletar, paria tuh, nggak dianggap. Didapat anggaran yang asal-asalan aja. Kalau nggak ada datanya kan susah kita bikin kebijakan. Nah sekarang coba tanya ke saudara Teten, data tentang UMKM, mana yang produktif, mana yang udah kolaps, mana yang masih bisa bernapas tapi nggak ada pasar segala macam, itu nggak ada datanya. Jadi percuma itu Teten ngadu-ngadu, padahal semua orang tahu bahwa dari awal sebelum COVID pemerintah pro korporasi bukan UMKM, itu soalnya. Nah, ini balik lagi ke soal Wamenkumham tadi ya. Iya. Memang kelihatannya orang ini mencurigai, ini ada konspirasi lah untuk meloloskan kasus bansos ini. Kan ada beberapa nama fungsionaris yang disebut, kemudian ada Madam Bansos. Dan ini yang menarik, ini saya baca ini, ICW, ini saya kira dia tidak asal ngomong, dia mengingatkan agar internal KPK itu jangan coba-coba itu mengalihkan atau memotong kasus itu hanya sampai pada Juliari. Nah, disebut oleh ICW bahwa ini dia menyebut jangan pimpinan, direktur, wakil direktur dan sebagainya. Meskipun dia tidak menyebut nama eksplisit, saya tahu ini pasti dia mendapat informasi yang cukup valid. Ada upaya mengisolasi atau cut off sampai levelnya Juliari saja. Iya, karena itu kita paham bahwa kalau dihukum mati itu berarti ada yang mati, ada yang nggak mati, yaitu yang di atasnya. Kan justru itu kita mau supaya ini dibuka aja sebagai problem. Jangan langsung tuduh bahwa Juliari dihukum. Ya semua orang juga ingin dia dihukum mati. Tapi kalau dihukum mati, dia nggak bisa lagi jadi whistleblower untuk tingkat di atasnya. Mungkin ada Master Bansos yang lebih tinggi, ada Madam Bansos yang di atasnya, kan itu kan. Jadi ini akal-akalan begini, itu dengan mudah kita baca sebetulnya. Tapi sekali lagi ya, hiruk pikuk semacam ini kan hiruk pikuk di dalam kamar mereka sendiri itu, dan publik mau tahu ujungnya kemana. Publik tetap anggap ada Madam Bansos yang ada di Singgasana yang tahu semua permainan itu soalnya. Oke, tapi kalau kita bingkai semua tadi ya, pertemuan di KAG, statementnya Teten, Menteri Teten, statementnya Wakil Menkumham dan sebagainya, ini kan menunjukkan gitu betapa kalau dulu itu sering-sering disebut sebagai pemerintahan autopilot gitu ya. Kalau saya lihat ini sekarang kelihatannya bukan orkestra ini. Kalau orkestra ada di DJ, ini musiknya jazz. Jadi saling berimprovisasi gitu masing-masing gitu ya. Iya, itu jam session lagi berlangsung. Nah, jam session ya. Tapi kita ingin agar supaya ini musik jazz ini itu jadi semacam pertanda awal bahwa di ujung nanti ada voucher. Siapa yang dengar musik jazz,
siapa yang ikut di dalam pagelaran ini ada voucher buat para penonton. Nah, penonton udah beli voucher sebetulnya, yaitu bahwa nanti setelah selesai musik jazz, panggungnya tolong dirobohkan ya. Jadi kalau kita saya nggak minta dibakar. Kalau dibakar itu biasanya tradisi musik rock itu, habis cengcong kreng krong dibanting gitar elektriknya dibanting, terus dirobek-robek tamborinya segala macam gitu kan. Jadi kita ingin melihat satu ujung dari pagelaran musik jazz, yaitu akhirnya musik selesai dan panggungnya runtuh itu. Iya. Saya jadi ingat lagunya The Doors itu, When the Music Over. Nah, ya. Itu yang kita inginkan, supaya supaya ada panggung baru dibuat tuh, dan panggung itu ya nggak usah tunggu 2024 itu nanti terlalu lama, musim ingin cepat-cepat berlalu. Oke. Saya kira enak kita sambil tutup acara ini dan silakan saling mendengarkan lagu dari The Doors, When the Music Over. When the Music Over. Mudah-mudahan itu tidak jadi lagu penutup kabinet. Baik, terima kasih Bung Rogi. Yeah.